Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap sehat. Dan apapun yang kita hadapi, kita tetap diberikan kekuatan dari Tuhan. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa dalam perjamuan malam terakhir Yesus membasuh kaki murid-Nya. Membasuh kaki adalah tanda kerendahan hati Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita sekali lagi untuk punya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Maka berbahagialah orang yang melakukan itu, di mana orang saling membasuh kakinya, saling merendahkan diri untuk mendengarkan orang lain, saling merendahkan diri untuk membantu dan menolong orang lain. Berbahagialah mereka, karena mereka telah mengikuti teladan yang telah dicontohkan oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kerendahan hati merupakan ciri kemuridan yang sejati. Kalau Yesus sebagai guru sudah membasuh kaki kita, kita juga diajak untuk saling membasuh dalam kehidupan kita. Saling memberi penghormatan satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, saling menolong satu sama lain dalam kehidupan kita masing-masing. Orang memiliki sikap rendah hati akan selalu terbuka pada kehendak Allah. Karena kerendahan hati membuat orang tidak melakukan keinginannya sendiri, tapi selalu tertuju kepada kehendak Allah dalam kehidupannya. Dan ini yang dicontohkan oleh Yesus bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kerendahan hati itu tidak bisa dibuat-buat. Ia datang dari hati seorang hamba yang sadar bahwa ia harus mengabdi kepada tuannya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau kita tidak punya cukup kerendahan hati, kita mohon kepada Dia yang menjadi teladan kerendahan hati, supaya kita juga menjadi teladan kerendahan hati bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi umat, bagi siapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, yang kita temui dalam kehidupan kita setiap hari. Ia datang dari hati. Kerendahan hati harus datang dari hati. Maka mari kita berjuang juga sekuat tenaga untuk selalu dekat dengan Dia, agar hati kita senantiasa dimurnikan. Yesus membasuh kaki para murid-murid-Nya untuk mengajarkan kepada kita suatu kerendahan hati sekali lagi. Sebagaimana Yesus adalah abdi Allah yang datang untuk menyelamatkan, untuk melayani, demikian juga kita adalah hamba-hamba Tuhan yang bertugas untuk saling melayani satu sama lain dalam kehidupan kita.
Siapa yang melayani orang lain dengan rendah hati, ia melayani Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Santa Katerina dari Siena telah melayani Tuhan dengan rendah hati dan menjadi saksi pertobatan. Orang yang tinggi hati tidak akan mengaku dosa dan bertobat, tapi orang yang rendah hati akan selalu datang memohon pertobatan dan mengubah hidupnya agar rahmat Tuhan mengalir dan dia menjadi berkat-berkat bagi orang yang ada di sekitarnya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita diresapi oleh firman Tuhan, kita mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kita mohon Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Maka mari kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat-berkat yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Ampuni semua dosa-dosa kami, dan jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Bantulah kami punya kerendahan hati untuk saling melayani satu sama lain dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah orang-orang yang masih bekerja hingga saat ini, agar mereka juga Engkau berikan rezeki yang secukupnya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.